Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Apsari. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi penanganan narkoba dan tindak kejahatan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Komisi 3 DPR RI juga meminta pemerintah pusat untuk membantu kepolisian dan lembaga lainnya dalam mendapatkan tanah di Yogyakarta untuk dijadikan kantor yang layak. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi penanganan narkoba dan tindak kejahatan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Wakil Ketua Komisi 3 Trimedia Panjaitan saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menilai situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Yogyakarta relatif baik. Meskipun ada sedikit gangguan, pihak Polda Yogyakarta dapat mengatasinya. Selama di Yogyakarta, tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI juga menemukan masih kurang memadainya bangunan bagi Polda dan Badan Narkotika Kota Yogyakarta dan Badan Narkotika Kabupaten Sleman. Persoalan tanah di Yogyakarta menjadi salah satu penyebab sulitnya lembaga untuk mendirikan bangunan. Kondisi situasi Kamtibmas kan terkendali. Walaupun ada kasus beberapa mahasiswa Papua beberapa waktu yang lalu, tapi mereka sudah atasi. Dan kelihatannya mereka juga mengatasinya tidak pendekatan kekuasaan. Walaupun ada yang ditetapkan tersangka, tapi tidak dilakukan upaya penahanan. Dan mudah-mudahan juga pendekatan persuasif seperti itu bisa lebih membuat suasana lebih kondusif. Kami melihat Polda ini, saya 6 tahun yang lalu juga kemari masih seperti ini udah terlalu sesak memang. Kapolri harus memikirkan, walaupun di Jogja ini susah cari tanah, karena tanahnya milik Sultan semua, ya supaya dikasihkan tempat yang lebih representatif daripada yang ada di sekarang. Sementara itu, anggota Komisi 3 Didik Mukrianto mengatakan, selain pengendalian narkotika dilakukan BNNK, masyarakat Yogyakarta juga harus ikut berperan dengan mensosialisasikan bahaya narkoba sehingga masyarakat dapat menghindar. Menurut Didik Mukrianto, pencegahan tidak kalah pentingnya dengan pengendalian korban. Banyak hal-hal yang tentunya butuh perbaikan kinerja BNN di daerah, bagaimana kemudian partisipasi publik, bagaimana sinerginya dengan masyarakat, ini juga harus ditingkatkan sehingga narkoba ini bukan lagi hanya menjadi tugas atau beban dari BNNP, tapi kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa bahaya narkoba ini tanggung jawab kita semuanya. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan koordinasi di kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan migas, sehingga pengelolaan migas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah daerah dan kementerian yang membidangi energi, riset, dan teknologi lingkungan hidup untuk meningkatkan koordinasi sehingga kebutuhan masyarakat di Provinsi Banten menyangkut energi dan sumber daya alam dapat terpenuhi. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI Provinsi Banten baru-baru ini, anggota Komisi 7 Inas Nasrullah menyatakan, masih ada koordinasi yang tidak berjalan dengan maksimal antara pusat dan daerah terkait permasalahan minyak dan gas. Inas berharap pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Banten dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sehingga sumber daya alam yang dimiliki dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Banten dan Jakarta itu total ada 10.000 megawatt ya, dan sebagian besar hampir 7.000 adanya di Banten. Banten menjadi tulang punggung sebenarnya distrik Jawa Bali. Oleh karena itu ya harapan pemerintah memberikan perhatian khusus pada Provinsi Banten karena menjadi penunjang listrik di Jawa Bali. Sementara itu anggota Komisi 7 Dito Ganinduto mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah tidak mengetahui adanya kegiatan pengeboran sumber daya alam di Provinsi Banten karena dapat menimbulkan kerugian bagi daerah maupun masyarakat. Kita mendapatkan informasi dari pemerintah daerah Provinsi Banten bahwa kelihatannya ada sesuatu yang tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah. Jadi kita mengharapkan koordinasi antara pusat dan daerah harus segera ditingkatkan dan semua kegiatan yang ada di daerah harus melibatkan di daerah tersebut. Dari Provinsi Banten, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI mengharapkan seluruh daerah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa terlalu mengandalkan dana yang ada di anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR RI ingin ada terobosan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat. DPR RI mengharapkan Provinsi Kalimantan Barat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan tidak hanya bergantung terhadap APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, tetapi mencari peluang lain melalui investasi sektor private. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 ke Provinsi Kalimantan Barat, anggota Komisi 11 Johnny G. Plate meminta Gubernur dan pemerintah daerah Kalimantan Barat memaksimalkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Dengan potensi alam yang dimiliki Kalimantan Barat, seharusnya wilayah ini dapat memacu pertumbuhan perekonomiannya lebih cepat. Kerjasama regional juga dapat dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatan selain kerjasama investasi di sektor private. Infrastruktur khususnya terkait dengan konektivitas, ya, baik itu jalan, jembatan, ya, maupun juga pelabuhan. Dan saya kira karena kebutuhan itu begitu tinggi, maka kita juga minta bahwa selain dari APBN yang sangat terbatas anggarannya, juga pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten untuk mencari peluang-peluang lain, ya, melalui investasi sektor privat. Karena di sini investasi di sini cukup besar yang sudah masuk, antara lain terkait dengan bauksit misalnya, itu sudah 2,5 miliar dolar lebih, ya. Dan masih banyak investasi-investasi yang punya potensi yang tinggi. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun. Dirinya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat di atas 1% pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 5,93%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama hanya 4,92%. Misbakun ingin Kalimantan Barat melakukan formulasi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada APBD, misalnya dengan melibatkan sarana multi-infrastruktur sehingga terjadi akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan daerah hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan hanya mengandalkan kepada pembiayaan APBN semata. Ada formulasi pembiayaan, misalnya dengan melibatkan sarana multi-infrastruktur Indonesia untuk melakukan pendanaan. Tentunya ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan itu. Salah satunya adalah WTP. Ini harus kemudian disampaikan kepada daerah-daerah supaya daerah tahu bahwa mereka tidak hanya bergantung kepada APBD. Melakukan pola financing seperti ini akan membuat terjadi akselerasi pembangunan infrastruktur. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Hanum, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.